Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah berjanji di dalam Al-Quran akan mengangkat derajat manusia adalah mereka yang beriman dan mereka yang memiliki ilmu. Malam hari ini lebih kurang 30 menit ke depan kita tambah kajian keislaman kita dengan judul Sehat ala Rasulullah. Setiap orang bercita-cita sehat. Kadangkala untuk mendapatkan sehat beraneka ragam cara dilakukan. Ada saja orang yang memberi petunjuk dilaksanakan agar tetap sehat. Begitu juga dengan berobat. Psikologis orang sakit itu sama dengan orang hanyut. Dia akan berpegang kepada apapun sekalipun tempat berpegang itu tidak membantunya. Kenapa? Dia butuh sehat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak sehat, maka Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau tidak sehat awalnya batas akhirnya adalah innalil. Sementara di dunia ini Allah menciptakan berpasangan. Ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit. Saya sudah survei, tidak ada orang yang minta sakit, minta mati ada. Apa beda Pak? Minta sehat, sakit ada orang, tapi minta mati banyak. Bapak minta mati, orang minta sakit Pak. Ini kan terbalik. Data lo dia boleh ikut cerita jiwa, amal mati lagi. Jadi minta tu mati tidak sakit. Maka rujukan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Sahihul Bukhari jilid 3 nomor hadis 1574 tentang kondisi terakhir Rasulullah yang berbunyi an Abi Muwaihibah maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'asa Rasul min jawfil laili faqala ya Aba Muwaihibah inni qad umirtu an astaghfir li ahli al-baqi' fantaliku ma'i. Ini hadis 1. Ketika Nabi Muhammad dengan Abi Muwaihibah, Muwaihibah itu istrinya Nabi, kepada Nabi pergi, selalu Aba Muwaihibah ikut. Jadi pada suatu malam Nabi bilang kepada Abu Muwaihibah, ya Aba Muwaihibah, inni sesungguhnya aku qad umirtu, aku dapat perintah kebahagiaan
Mengapa ke sana Rasul? Taghfir, untuk memintakan ampun li ahlil baqiyah, bagi orang-orang yang sudah berada di Baqiyah. Saya nanya kepada ibu yang sudah pergi naik haji, Baqiyah itu tempat apa pada ibu? Saya belum pernah pergi nih. Kuburan Pak. Jadi kuburan umum ya. Berarti yang mati di Baqiyah itu orang-orang yang pergi naik haji, penduduk sana, orang Afrika, orang Indonesia, orang-orang di dunia ini, kalau mati di sana kuburnya. Kalau di Madinah, di Madinah. Kalau di Mekah namanya Malah. Lalu Nabi datang ke sana. Pada hadis satu itu Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Selamat dan sejahteralah wahai ahli kubur yang berada di Baqiyah ini. Itu hadisnya dari Bukhari. Kalau dari Muslim nomor 974, An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana, hampir tiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhiril laili, di penghujung malam. Di kalau penghujung malam itu menjelang subuh. Ilal Baqiyah, pergi ke Baqiyah. Fayaqulu, Nabi berkata, Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Selamat dan berbahagialah wahai saudaraku yang berada di tempat orang-orang yang beriman. Wa atakum, aku pun juga akan pergi ke sana. Mautu aduwan ghadan, aku pun akan pergi ke sana besok. Muajjalun, bila batasnya telah tiba. Wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah aku sudah siap. Lalu kata Nabi, Allahumma ghfir li ahlil Baqiyah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah orang-orang yang berada di Baqiyah ini. Ini dua hadis. Setelah itu Nabi pulang sholat subuh. Sholat subuh di rumah. Habis sholat subuh Nabi sakit. Ini hadis mengatakan begitu. Sakit, Nabi minta dibawa ke rumah Aisyah. Waktu itu Nabi sakit pada usia 62 tahun lebih sekian bulan. Jadi artinya kalau dalam panuahnya umurnya 62, dihitung-hitung ke ujungnya dianggap saja pada usia 63. Meninggal Nabi. Nabi itu meninggal di dalam hadisnya, mata wulitu wa tuwaffi, kapan meninggal, kapan lahirnya, waktu itu pula meninggalnya. Di Nabi Muhammad hari lahirnya, tanggal lahirnya dengan hari wafatnya, tanggal wafatnya sama. Yang beda tahun. Wafat lahir 12 Rabiul Awal 571. Meninggalnya 12 Rabiul Awal 600 sekian, tambah aja sebenarnya 63. Ada satu lagi hadis Nabi itu, man mata fi kubrihi, di mana mati di situ dikuburkan. Makanya Nabi meninggal itu di rumahnya dan dikuburkan di rumahnya itu. Apa-apa anak penaya haji, Nabi itu kan rumahnya dulu kan tidak dalam lingkungan masjid. Ketika pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, dikungkung semuanya, dimasukkan ke dalam area masjid. Nah, kadang kan
Banyak pula yang tipus itu dan aneh-aneh, kok merau-rau dan segala macamnya. Kajian kita bahwa dalam usia 63 tahun Nabi itu wafat hanya dengan sakit kepala. Apa sakit Nabi Pak dan Ibu? Kepala. Kok batanya urang kapak dan Ibu? Tadana bunyi saat ini. Tiba pengurus mengumumkan inna lillahi wa inna telah berpulang ke rahmatullah Ibu A di RTA usia sekian. Nah, bertanya ibu kata tangga siapa yang meninggal tadi? Oh, ibu tuh di RT itu. Pertanyaan nomor 2 apa? Apa sakitnya? Biasanya jawabannya sakitnya banyak, jantung, komplikasi. Ada nggak tanda daripada ibu? Sakit ibu tuh meninggal di Palu sih ya, betul nggak? Kiparwi ya nak, kiparwi yo meneski kapalo betul nggak? Kalau sakit kiparwi yo tuh, macam istilahnya, kok angin dulu lagi lalu jadi kiparwi kan gitu. Ada nggak pada ibu mendengar? Apa tuh meninggal apa yang mayat itu? Sakitnya kipalo itu lah? Tidak. Jadi awak kini kau buat sakitnya banyak. Kau banyak makan bayam? Makan asam. Hah? Semua salah. Kau banyak makan gazebo? Kolesterol. Kau banyak apa? Kadagian? Darah tinggi. Ada dia pun yang kau makan di depan dari buah. Sedang-sedang saja. Dimakan sup cancang. Nah iya kapalo kolesterol. Kalau Nabi itu makan dagingnya kok kali sehari Pak? Nggak tahu dah. Di dalam kitab At-Tibbun An-Nabawiyah, kesehatan ala Rasul, Nabi itu makan dagingnya Pak sekali seminggu. Hari apa? Kamis. Kini ada Pak? Apa tak berarti mah? Apa-apa lagi daging petang. Daging di sini maknanya unta, sapi gitu. Jadi makan dagingnya itu tiap minggu, tapi pada hari Kamis. Awak tuh hari makan daging kambing kan bedo begitu. Mana tagak-tagak belira kati. Kadang-kadang ibu aja deh papa dia bedo dan tua mah. Pai barele acara kikah nyudapi di kawan kambing si kuat cubadanya 10. Tiba tapi acara itu tapi cuma cubadanya. Tiba di rumah daya tensi. Batanya anak ada nama makan tadi. Gulai kambing barasai. Ndak dong. Tuh boleh makan? Cubada anaknya tensi. Jadi sebenarnya yang bikin tensi naik itu apa sih? Kalau ada cubada yang meningkatkan tensi, tidak mungkin. Kalau memang daging kambing yang bisa meningkatkan tensi, kenapa akikah itu dengan kambing? Boleh tidak akikah dengan sapi? Tidak ada. Awak menerjemahkan hukum itu akikah dengan sapi. Akikah tidak boleh dengan sapi. Akikah itu dengan
Kalau iyo akikah tuh dengan kambing, dan paling dulu tinggi tensi orang Arab. Orang Arab itu kalau makan daging kambing nggak sama dengan kita. Kita 1 ekor berjamaah, dia 2 ekor 4 atau 5 orang saja. Nah, dan stroke depan. Ikut coba daan yang memakan. Kita kembali. Jadi apa sih yang dilakukan Nabi? Dengan usia 63 tahun wafat hanya dengan sakit kepala. Apa kesehatan yang beliau lakukan? Ini yang kita pelajari. Di dalam buku At-Tibbun An-Nabawiyah itu jelaskan banyak Pak ya, kita dari sahabat semuanya. Kita ambil aja beberapa. Pertama, kenapa Nabi itu sehat selalu, wafat hanya dengan sakit kepala? Beliau bangun sebelum subuh dan mandi. Bangun sebelum subuh dan mandi. Lihat kalau mandi sebelum subuh Pak. Apa? Ibu nih, mau tanya apa? Lihat kalau Pak. Anda apa? Ibu cari lain ya. Bakal kalau ibu mandi. Ada apa sih dengan mandi sebelum subuh itu? Segar. Oh, segar. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Bangun sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi itu tidak sangat moco apa ada lupa. Ngajak mambe, mandi, sholat. Alai kalau mandi jangan mambe. Itu kan yang tinggal di Padang, kok pulang ke kampung? Pak, di mana kampung Pak? Di mana? Bariaman. Kalau pagi Preman Pak, dingin Pak? Dingin. Kalau di kampungnya di Lampajang, pada Lampajang itu kalau mandi pagi. Nanti kan sama tadi. Ada apa? Jadi ternyata orang yang mandi pagi itu nomor 1 adalah lancar sirkulasi darahnya. Lancar. Kenapa bisa lancar? Karena itu air yang pertama membasahi tubuhnya. Bayangkan Pak, Ibu malam sudah istirahat full, seluruh organ tubuh istirahat beroperasi, yang bekerja cuma jantung. Lambungnya bekerja malam Pak. Lalu malam makannya malam lambung. Hati malam itu istirahat lah. Istirahatnya. Setelah dia bangun dibasahi, segar, lancar peredaran darahnya. Itu secara medis. Yang kedua, orang yang biasa mandi pagi sebelum subuh itu adalah memperkuat imun tubuhnya. Awak kan malu di pok malu Pak mandi. Itulah lainnya cara pinantu kamu mandi tari pagi. Ya jangan dia bilang terserah dia yang ini, kita bilang sehatnya saja. Meningkat daya tahan tubuhnya. Makanya kami itu berperang, puasa, berjalan jauh. Tidak ada sejarah mengatakan Nabi itu sakit payah. Tidak ada. Coba lah Pak. Karena hujan itu sakitnya. Melasih-lasih hidung tu. Anak yang mana? Batanya kawan kemabuk dia tidak pakai surat yang tadi. Kan? Begitu gampangnya sakit. 3, orang sering mandi pagi itu
lancar metabolismenya. Coba nih. Nah, ini dan lain sebagainya kalau dibahas panjang lagi. Jadi Nabi itu beliau sehat terus itu adalah kebiasaannya bangun sebelum subuh dan mandi. Satu, Nabi doa ketua. Yang kedua, Nabi itu adalah tidak pemarah, la ghadban jiddan. Tidak pemarah. Pak, saya benar pemberang sih Pak. Kilo Pak pemberang pun nak bagus tuh Pak. Memacu adrenalin itu tinggi putarannya. Kalau sering marah akan mudah pecah pembuluh darahnya. Akibatnya apa? Stroke, stres, stop. Tapi bahaya dah Pak. Kalau nak pambela bawa ibu-ibu kan amat sini cina. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat laki. Nak pambela no. Nak pulang apa? Nyanyi yang saya. Nak masak apa? Ibu suka lagi pamerang atau tidak pamerang? Hah? Tidak pamerang dong. Pertanyaannya lewat lagi mulai. Nah, ini kalau caranya lewat. Lo suka lagi tidak pamerang, tapi lagi tidak boleh baca lah. Ternyata pamerang itu tidak bagus. Kita orang Indonesia rata-rata 98% marah. Mulai panik-panik pulang karajo bari dapat dibuka tu dua nasi. Sama anak dodo. Ada nak apa-apa yang berselawat ketika sama anak dodo. Bari dapat dibuka tu dua nasi dodo sama anak. Sallallahu ala Muhammad. Ada nak apa-apa dodo itu. Kok kadang-kadang senyum Pak Jawa lah baik. Nah itu terdengar ya. Aneh tabang-tabang Pak iya itu dalam nasi itu terdengar Pak. Itu ancol ya. Ini kehidupan. Kenapa laki-laki di Indonesia itu begitu? Karena dia bertanggung jawab kepada anak dan lapai pagi banting tulang, orang menjago nyolah jago, orang lah istirahatnya baru pulang, baru lapa akan makan sambal, piti melanjut ditinggal, langsung ayam umpannya tiko. Ada pesobok yang bos sampai gini lebok Pak. Ketika Pak tu pulang nak do sambal do, ada perselawatnya langsung sallallahu ada sekolahnya. Pindah baca-baca tu dua nasi ko gali ko tabang lah tu nampak. Ghadban bahasa Arabnya pemarah. Ternyata pemarah itu mempercepat penyakit Pak. Ibu kok pingin kami ko sege-sege, elok-elok saya paranai. Bayang saya lagi pulang jam 5, ayam pe nama masak. Ado nasi, ado sambal. Mentang-mentang tanggal tua jangan tunjuk je bibi aja nih. Tanggal tua lah 25. Bertanya, mak beli kopi je mak? Tuh. Tolong suker. Itu nasib tanggal tua Pak. Tapi kalau tanggal mulai muda, alun tibo tentu ke rumah lain. Ya kopi lah tersedia. Ibu-ibu sekolah dulu nabo. Nah, cie dulu. Dua, Nabi itu tidak pemarah. Yang ketiga, Nabi itu kebiasaannya agar selalu sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, vegetarian, sayur dan ada orang kini dulu masalahnya banyak makan bayam
Masa murah no. Ada nih kok makan yang tak beresiko. Diko banyak makan pisang. Mencret lo. Ada aku nih kok makan nih. Jadi dunia sudah tua itu semuanya jadi penyakit. Maka pada minggu berdoalah. Waktu umur yang tersisa ini gunakan sebaik-baiknya agar menjadi umur yang barokah. Amin. Amin. Aja duya dikajale Allah. Sudah tiba saatnya. Pingin sehat selalu? Tiru Rasul. Bangun sebelum pagi subuh langsung mandi. Yang kedua, hilangkan jalan pemarah. Yang ketiga, banyak makan sayur dan buah. Yang keempat, tidak suka iri hati. Piko hati kalau nelairi labarek do bapak dia sebelah. Indah nasib awak ini dipikiran do. Ada seorang orang iri hati itu kan orang yang pikir tuh. Bisa tak lewat pikir diri awak seorang segitu? Kok balik itu kawan saudara rumah awak jawaban apa? Jawaban awak apa? Alhamdulillah. Kok sangsara tetangga awak? Jawaban apa? Alhamdulillah ya. Enggak. Apa jawab? Ternyata paling baik Pak menjaga hati awak. Paling baik. Awak nak pingin jadi orang elok. Nak pingin awak nak dididik hati kau iri, dengki. Tapi nyo tibo-tibo. Kalau nak dari awak datangnya orang mantan. Kalau nak iri pak dan ibu, le pensiun dapat duit iblis dan setan tu. Kalau tugas utamanya itu, dia akan datang dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, membisikkan ke hati kita. Makanya hati kita tuh muqallibul qulub, bola balik. Itu Pak Ibu. Jadi kalau ada iri, berusahalah untuk membuangnya. Jangan jadi beban di hati. Ketika hati sudah punya beban, muncul lagi penyakit-penyakit berikutnya. Kita ingin hidup ini sehat dan berakhir dengan kalimat husnul khatimah. Ada nih pertanyaan Pak dan Ibu? Anak sama? Anak kau dua saja lah. Lama ngerti kau mana? Atau tidak mengerti mana? Anak mana ini? Nomor satu. Ayo kalian mengerti mana lah. Cukup sampai di sini. Ya silakan dulu. Tadi Pak Ustadz mengecekkan supaya hati aku bersih dan iri hati, pensiunkan setan. Pak ajar orang pensiunkan setan itu. Apakah doa-doa? Iya. Mereka ibu kira. Pensiunkan setan tu Pak caranya kan iko Pak. Memensiunkan setan itu selalulah berdoa supaya tidak menjadi anggota setan yang terkutuk. Langkah yang pertama berdoa kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ampunlah busau jadi orang elok. Jangan diganggu juga hatimu oleh setan boleh. Yang kedua menggunakan akal, jangan menggunakan perasaan. Tapi kalau perasaan yang digunakan cenderung mengikuti hawa nafsu setan. Yang ketiga, agar setan itu bisa pensiun, perbanyaklah berdoa agar dijauhkan dari setan. Min syarril waswas. Ndak ada buya, itulah kontraknya. Berapa ada demo nih. Dan kabar rahasia itu tidak kado lah.
Lari Ustaz. Elok saya punya Pak. Baca. Lari gimana? Oh begitu Pak. Kau orang tuh saya untuk kesehatan. Kok tipu orang apa kan? Kalau ini apa ya? Oh iya. Kalau lagi ini kok mudah. Iya Pak. Oke. Kecil Pak kau kalau lagi di pemurah sekali. Kau bilang orang kawan senyum sewa. Hanya pacaran lo diorang. Ya, itu sabarnya sudah berada di atas rata-rata ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pas? Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.